Li Yun mengikuti jejak Qin Yichen dan berjalan di atas asap hitam. Sepanjang jalan, Qin Yichen bertemu banyak bajingan yang sedang membersihkan medan perang. Noda darah di tanah belum mengering, jadi Qin Yichen secara alami tidak menghentikannya. Orang-orang percaya ini telah mati dengan kejam. Apa yang masih dilakukan Qin Yichen dengannya? Dia bukan salah satu kroninya sendiri, dan satu-satunya motif yang mungkin untuk balas dendam hilang. Qin Yichen tidak melihatnya. Li Yun mengikuti Qin Yichen dari dekat, melihat bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia mengikuti dengan sabar. Ketika penguasa cahaya sedang melakukan sesuatu, dia tidak memikirkan nasihat. Apa yang saya ingat dalam pikiran saya adalah cara yang digunakan Qin Yichen sebelumnya. Setiap detail datang ke pikiran. Tampaknya mereka berdua terbang di langit yang damai sekarang, dan itu hanya perjalanan master dan magang yang sangat biasa. Namun, asap hitam di bawah kaki mereka dengan jelas menunjukkan bahwa ini bukan pemenuhan biasa. Tuan Cahaya, saya mengerti sesuatu. Li Yun tiba-tiba membuka mulutnya. Qin Yichen sedikit mengangguk. Bagus. Hal yang paling sulit tentang Yin dan Yang adalah mengajar. Jika Anda ingin belajar, Anda harus mengupas permukaannya untuk melihat kebenaran di dalamnya. Tetapi siapa yang perlu mempelajari cara Yin dan Yang? Bagaimana mungkin untuk melihat dengan jelas? Li Yun bisa memikirkan banyak hal. Itu sudah sangat bagus. Mengangguk sedikit, Qin Yichen tiba-tiba melihat ke sisi lain langit. Baru saja, Lin Bai mengirim transmisi suara kepadanya. 130. Qin Yichen berbalik dan membawa Li Yun ke lokasi Lin Bai. Saya melihat bahwa sudah ada kolam busuk berwarna hijau tua di bawah. Asap hitam dan gas beracun terjalin di atasnya. Sedikit lebih jauh adalah lingkaran sihir yang diatur oleh Lin Bai. Selama ada umpan yang masuk, lingkaran sihir ini akan mengungkapkan warna aslinya dan memenjarakan mereka yang memasuki lingkaran sihir. Adapun Lin Bai, mengandalkan formasinya sendiri, dia tampaknya tidak khawatir sama sekali. Pada saat ini, dia sedang duduk di langit, merenungkan kolam busuk di bawah. Gadis Lin, apa yang kamu pikirkan? Qin Yichen meletakkan tangannya di kepala Lin Bai dan mengikuti garis pandangnya. Saya melihat asap hitam mengepul, dan air kolam berwarna hijau tua masih menggelegak. Lin Bai tiba-tiba berdiri dan menatap Qin Yichen. Saudara Qin, apakah ada metode yang lebih nyaman? Jejak kolam beracun ini terlalu jelas. Mendengar ini, hati Li Yun sedikit berkedut. Dia berpikir bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan itu tidak buruk untuk dapat bertahan hidup di tangan begitu banyak orang. Tetapi saya tidak menyangka bahwa lawan yang saya coba dengan keras untuk dapat bersaing, di tempat Lin Bai, sebenarnya sangat rentan. Khususnya di Fang Cai, dia melihat dengan matanya sendiri seorang pelayan utusan yang melintas di antara asap hitam dan menabrak lingkaran sihir. Kemudian salah satu tersandung dan jatuh ke kolam. Kekuatan utusan itu tidak bisa dikatakan kuat, tetapi jelas bukan kebetulan bahwa lawan bisa jatuh ke air karena alasan tergelincir yang keterlaluan. Pasti ada cara lain yang diatur oleh Lin Bai. Jelas, dia masih tidak bisa melihat melalui cara ini. Tidak sampai saat ini Li Yun benar-benar mengerti seberapa besar kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Juga lebih jelas mengapa Lin Bai diam pagi ini. Ini bukan hanya sedikit celah, ini adalah dunia yang berbeda. Li Yun menghela nafas dalam hatinya. Apakah ini pesona yang diajarkan oleh Lord of Light sendiri? Meskipun Lin Bai tidak jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan keras, dan bahkan tidak dapat membentuk situasi yang menghancurkan, pada saat ini, itu karena pemahamannya tentang latihan dan trik, yang menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Dia hampir dibersihkan oleh antek-antek ini, dan Lin Bai langsung memancing di sini. Sekarang, setelah bertemu Qin Yichen, pertanyaan pertama yang diajukan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi penghancuran mayat. Ini membuat Li Yun menghela nafas dengan emosi dan pada saat yang sama sedikit ironis. Qin Yichen mengulurkan tangan dan mengetuk kepala Lin Bai. Mari kita hidup dan menggunakannya. Selama kekuatanmu cukup kuat, ketika musuh berpikir bahwa kamu tidak dapat menyerang semut ini, kamu tidak perlu menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak, dan tidak ada yang akan mencurigaimu. Qin Yichen sepertinya telah memberinya pelajaran, tetapi sebenarnya dia masih ingin membalikkan pikiran Lin Bai. Menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak adalah kebiasaan yang baik. Tetapi bagi seseorang seperti Lin Bai, itu terlalu berlebihan. Tidak peduli berapa banyak cara untuk menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak, selama pihak lain yakin siapa yang melakukannya, maka cara terbaik tidak ada gunanya. Terutama dalam pertemuan besar para dewa, Lin Bai menunjukkan terlalu banyak keterampilan dalam menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak. Begitu dia dicap, dia pasti akan dianggap sebagai kelemahan di masa depan. Ambil 10.000 langkah mundur untuk mempelajari masalah menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak. Gadis ini memiliki bakatnya sendiri. Anda tidak perlu mengajari diri sendiri apapun. Saudara Qin, kemana kita akan pergi sekarang? Ketika dia mengatakan ini, mata Lin Bai jelas bersinar. Jelas, bajingan ini tidak lagi cukup untuk membuatnya merasa terstimulasi. Dia ingin berurusan dengan orang yang lebih kuat. Pada saat ini, meskipun Lin Bai menjaga jebakan ini, matanya jelas melihat ke ujung lain dari bidang bintang.
di mana ada suara menderu terus-menerus. Qin Yichen sekilas tahu bahwa gadis ini pasti ingin melakukannya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menjangkau dan menepuk kepala Lin Bai dengan ringan. Ini tentang Zeus, bukan kita. Pertempuran frontal melelahkan dan melelahkan. Kekuatan kita saat ini terbatas. Cara terbaik adalah menemukan 7 inci dan membunuh dengan satu pukulan. Lin Bai mengangguk setuju, matanya bersinar terang. Pertempuran seperti itu persis seperti yang dikatakan Qin Yichen padanya sebelum meninggalkan menara waktu. Kamu memiliki setidaknya kekuatan tingkat satria sekarang. Tetapi seberapa banyak kamu bisa bermain tergantung pada pengalamanmu. Pengalaman bertarung saja sudah cukup untukmu. Kamu tidak bodoh dan tahu bagaimana meningkatkan keterampilanmu di area ini. Tetapi kamu masih kurang memiliki pengalaman bertarung. Tunggu sampai pertempuran berikutnya. Aku akan mengajarimu secara pribadi. Sekarang, ini adalah perang yang pernah dikatakan Qin Yichen. Lin Bai sangat tertarik untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, yang sudah terbukti ketika dia meninggalkan Lei Cheng. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, untuk menjadi lebih kuat, dia bisa meninggalkan tempat leluhurnya tinggal, dan dia bisa melepaskan diri dari belenggu konsepnya sendiri. Semua ini membuatnya secara bertahap lebih kuat. Kesadaran Qin Yichen tersapu dalam asap hitam, dan tiba-tiba senyum malu muncul di wajahnya. Kali ini saya muncul. Itu adalah kesalahan tingkat rendah. Lin Bai, Anda harus menganggapnya sebagai peringatan di masa depan. Asap hitam yang mengalir dengan tenang di bawah tiba-tiba berhenti, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba naik dan menggulung ke langit. Asap hitam itu seperti mata air yang menyembur. Dan seseorang muncul di depan mereka bertiga. Armor gelap itu busuk, dan tubuh ini kering dan mengerikan seperti biasanya. Di mata yang melotot itu, kemarahan dan keraguan tertulis dengan jelas. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Qin Yichen memandang orang di depannya dengan ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku bilang aku lewat dan membeli kecap untuk ibuku. Apakah kamu percaya?